Di dalam sebuah kitab karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama Nasaihul Ibad, bahwasanya seorang wali Allah yaitu Syekh Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berpendapat bahwa ada 4 tipikal manusia berdasarkan ijtihad dan penelitiannya. 4 tipe, 4 karakter, 4 perangai manusia yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sirah Waliullah dalam kitab Nasaihul Ibad yang dinukilkan oleh Syekh An-Nawawi. Teman 4 tipenya, yang dimana 4 tipe ini diharapkan kepada kita semuanya agar mampu memilih dan memilah, mengikuti dan tidak mengikuti, memfollow, unfollow daripada 4 ini, yang manalah yang kita akan pilih nantinya. Apa yang pertama daripada yang 4? Rajulun la lisana lahu wala qalba. Manusia yang tidak berlisan dan tidak berhati. Kipan maksud daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan manusia yang tidak berlisan dan manusia yang tidak berhati? Tentu pasti manusia ini adalah manusia yang pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia murka terhadap seluruh perintah Allah. Manusia yang tidak pernah beribadah kepada Allah, senantiasa hari-harinya melakukan maksiat kepada Allah. Wa huwal 'asi wa huwal ghafil. Dia orang-orang yang ahli maksiat, dia orang-orang yang tertipu, dan dia orang-orang yang lalai akan perintah-perintah Allah. Maka pada tipe yang pertama ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan kepada kita semuanya bahwa ini tipe bukan yang harus kita ikuti, sungguh harus kita jauhi. Karena apa? Sejatinya merekalah penghuni neraka yang sejati. Itu yang pertama. Adapun tipikal ataupun tipe yang kedua yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajulun lahu lisanun bila qalbin. Rajulun lahu lisanun bila qalbin. Manusia yang kedua adalah manusia yang pandai berkata-kata, manis bibirnya, pandai merangkai kata, pandai mengatakan, mengingatkan sesama di atas mimbar-mimbarnya, di atas podium-podiumnya, namun hatinya tidak taat kepada Allah, hatinya menafikan apa yang telah dikatakan. Ini manusia yang paling banyak kita temui saat ini. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Buat kita dijauhi daripada orang-orang yang seperti ini. Mengapa seperti itu? Mereka ini adalah fayatiqu bil hikmati wa la ya'malu biha, yad'un nas ila Allah taala wa huwa yafir minha. Mereka ini mengatakan kalam-kalam hikmah kepada sesama, mengatakan tentang perintah-perintah untuk mentaati Allah, mentaati Rasulullah, melanggar untuk memperingatkan kita semuanya. Namun naudzubillah, hatinya tidak seperti yang dikatakan. Ini adalah manusia-manusia yang harus kita jauhi juga. Karena apa? Khawatirnya kita dekat dengan orang-orang yang mempunyai tipikal seperti ini, hati kita juga akan terganggu dan akan rusak pastinya. Karena apa? Karena hanya manis di bibir saja, namun hatinya busuk belaka. Ini adalah yang kedua. Adapun yang ketiga disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajulun lahu qalbun bila lisanin wa huwa mu'min satra. Yang ketiga ini adalah yang cukup unik, di mana manusia-manusia yang dia tidak berkata-kata, lisannya tidak mensiar ke sana dan ke sini, namun hatinya senantiasa terpaut selalu kepada Allah. Hatinya senantiasa selalu menyembah Allah. Hatinya senantiasa selalu koneksi kepada Allah. Tidak ada terputus sedetik pun. Ini diumpamakan, dikabarkan kepada kita oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah
para wali Allah yang mastur, yang khumul, yang menyendiri di penyendiriannya, yang tidak mau tenar dan dikenal oleh orang lain, yang tidak mau viral oleh media apapun. Mereka ini tidak dibicarakan oleh manusia, namun hatinya selalu menyebut Allah. Sulit kita dapatkan, sulit kita temukan. Namun kalau seandainya kita tahu, maka jangan pernah menjauhi mereka. Minta doa, minta petuah, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan perangai daripada hatinya yang senantiasa terpaut kepada Allah. Karena banyak sekali saat-saat ini letak dalam kampung-kampung katanya di pelosok-pelosok yang hana taturi tunggu, yang hana tatuso, yang hana musuh aja kadang mutlatung pakaian hana rapi lagi para dai-dai yang tak kalian buat TV, tapi hatinya lebih mulia daripada yang taturi uru-uru yang buat TV-nya. Yang mungkin sulit bagi kita nyo. Namun seandainya tanyo tatuso dan tatapu, baik tak pejuh, tak lagi doa, tak pedodo tu. Sebagaimana karena hatinya selalu terkoneksi dengan Allah tanpa ada jeda, tanpa ada putus. Layaknya dia punya paket 24 jam per 7, tidak ada habis paket-paketnya, paket datanya, wifi-nya tidak terputus, terkoneksi terus kepada Allah. Dan manusia seperti ini, manusia yang langka dan unik, sulit kita dapatkan di perkarangan-perkarangan desa-desa kita. Kalaupun ada, jangan pernah lepaskan. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi'ilmihi wa huwa 'alim. Manusia yang keempat ini dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani adalah manusia yang sempurna dipandang mata dan di mata Allah pula. Karena apa? Senantiasa manusia ini dia yang pertama menuntut ilmu Allah. Di saat dia alim akan menuntut ilmu Allah, dia mengajarkan ilmu Allah, dan dia pula mengamalkan apa yang dia pelajari. Dan inilah manusia yang menurut daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kita harus dekat dan terpaut hati, perkataan, dan bahkan kita ittiba kepada mereka yang ada di atas permukaan bumi ini. Ialah ulama-ulama yang Allah titipkan, Allah sisakan di atas bumi ini yang sidro dua tu, yang mungkin hana lele ulama dalam dunia dalam kampung kedanya hana lele ulama hanya sidro dua tu. Maka sepatutnya katanya harus terpaut hati, harus tatabih, harus taslim, harus muliakan para ulama. Baik sebaliknya yang terjadi pada saat ini, banyak sekali yang kebalikan daripada yang seharusnya, yaitu mencerca, mencaci, mengatakan ulama ini dan itu, padahal daging ulama itu berbisa. Kenapa? Menyatakan ulama binasa itu diri katanya. Ulamanya makin makin derajat. Hana perlu pujian dan sanjungan daripada katanya. Dia memang ulama ini adalah ulama ini memang harus hatinya itu murni karena Allah. Lillahi ta'ala, ikhlas, tulus kepada Allah. Hana perlu dipuja oleh si pulen, na bantuannya, ada bantuan jihana. Tulus karena Allah, ikhlas karena Allah. Maka tidak sedikit ulama dicela, tidak sedikit ulama dimaki, tidak sedikit ulama dicaci. Itu karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita, kebodohan daripada ilmu kita, keterbatasan ilmu kita dalam menjangkau betapa alimnya, betapa luar biasanya ulama. Yang kedua, yang sangat tak sayangkan usahanya, bahkan yang abu-abu, abu-abu yang hana duri betul dengan salah, mentang hana ilmu daripadanya, watai kekalan le sosial media, denak ulamanya, dengarnya, kebenar, itu na'udzubillah, sungguh luar biasa. Dia juga akan mengikuti kemudaratan yang dia akan terima. Tapi seandainya kitanya saling membahu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling terpegah-pegah, saling terbantu, saling nasihati, ad-dinun nasiha, karena agamanya saling menasihati, maka akan terjadi yang lagi nyerupa. Kiban cerita dari ayah ke anak, dari hana mampu ayah juk bak gure, hana mampu gure juk bak gure je. Yang baik kebalikan daripadanya. Ka hana mampu ayah bak gure behanda juk, bak dayah behanda juk, bak belebuit behanda juk. Nyo kata juk tak pegah je, takkan barang tepu ketengku, wajud kejudin langsung
alergi itu langsung viral, langsung membangkang. Itu adalah hal yang sangat-sangat tidak patut kita banggakan yang kita perlakukan. Karena nyankeh mendum keberkahan ilmu dari guru ke murid gada bacut-bacut dibandingkan awai-awai gesinut dari guru yang merasa ikhlas. Karena yang gesinutnya bukan daripada pemukulan karena bengih, menjadi tarbiyahnya kepada murid untuk pegadah daripada akal-akal yang hanagat, untuk menghilangkan kemalasan-kemalasan yang hana depuli danyo. Sungguh gure-gure yang nadi daya, gure-gure yang nadi pesantren, gure-gure yang nadi kula yang lebih tahu daripada aku yang kekubutnya. Mungkin nasiro oknum siro dua yang mungkin hanjit cocok sebagai majmuk kepada guru-guru yang lainnya. Sudah sepatutnya seperti itu kita harus melaksanakan dan mengindahkan peraturan-peraturan Allah yang telah Allah ajarkan kepada kita. Karena kita nyonyo hamba, kita nyonyo budak lamitnya Allah. Baik tak pombong road, baik tak sombong road, ilmu mentang golomna untuk fardu ain apalagi fardu kifayah golom tente penuh daripada yang ditentukan disyariatkan oleh Allah. Kadang-kadang na saja buat hambe, na tak dengar buat hanbuno, golom bih hotel buat katawo, hotel na gop salah langsung tanyo mencuat-cuat. Itu juga perlu kita koreksi sesama kita katanya memendungnya. Karena golom tente orang yang puput salah yang salah mutlak, dan golom tente yang puputnya juga betul mutlak. Harusnya tabayun yang mungkin perlu kita indahkan agar tidak terjadi gesekan sesama katanya Bandung. Karena di akhir zamannya cukup banyak fitnah yang tersebar, fitnah yang merajalela yang tersebar di atas permukaan dunia. Tidak lain tidak bukan untuk menghancurkan katanya sesama, sehingga hanane rasa percaya sesama. Setelah itu akan tiba kehancuran yang tiada tara. Para jemaah yang dirahmati Allah, sepatutnya kita menjadi hamba yang terbaik bagi versi kita sendiri. Baik fikir ulung perle bejit ke pusipulen, perle bejit ke tengku je, atau perle bejit ke tukang je. Kita tidak dituntut menjadi seperti itu. Allah takdirkan kita sebagai apa? Sebagai teknik sipil atau teknik arsitek. Berlakulah teknik sipil yang baik. Itu merupakan bersyukurnya kita, ataupun kita telah mengamalkan bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah anugerahkan kepada kitanya, yaitu kita telah melaksanakan pula ketentuan yang Allah tentukan. Baik sampai benar long hana haddan tengku jadi long hana perlu beribadah. Tidak. Kita punya versi yang terbaik bagi masing-masing kita. Bagi long tuan seorang doktor, mungkin long jet, long ubud, long bantu bawa pimpinan kuasa, asal long memanfaatkan keilmuan yang tidak tercela, membantu yang seharusnya bina kemampuan, ini juga merupakan ibadah ubudiah kita kepada Allah. Ubudiah katanya kepada Allah. Maaf cakap mungkin security kehina, tidak. Dia bekerja sebagai security, di mana security tersebut juga menjaga, mengamankan kemaslahatan umum. Itu juga merupakan ibadah. Yang salah, dia tidak bekerja pada foksi dan porsinya, dan dia tidak bekerja dengan semestinya, lecuakai ataupun lecuatai korupsi-korupsi yang lainnya. Ini yang durhaka dan tidak semestinya dia bersyukur atas ketentuannya Allah. Maka sungguh mudah sekali kita beribadah di akhir zaman ini. Tidak harus berada di masjid 24 jam. Tidak harus sholat semalam 100 rakaat, 1000 rakaat. Tidak harus kita bertasbih semalam bertasbih sepanjang malam, berzikir sepanjang malam. Tidak. Karena apa? Ada cara-cara metode ibadah yang lainnya. Maka dari 4 yang tadi telah kita pilih dan pilih mana yang harus kita ikuti, yang berdasarkan daripada Syekh An-Nawawi menukilkan dalam kitabnya Nasaihul Ibad, dan Syekh Abdul Qadir Al-Janin menjelaskan berbagai referensi yang telah kita pahami dari guru-guru yang telah kita dengarkan. Banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya.